saya Dedi Asri, SPD, guru PPKN di SMP Negeri 6 Pagaralam, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 6 Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi pokok menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem nasional. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Dedi Asri pada mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cek dulu kehadirannya ya. Yang pertama Alvino Pratama, Anissa Fitriya, Bella Amina, Bella Samira, Valentino Alfiansa. Apa? Sakit. Ada suratnya? Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Tidak ada. Sudah semua ya. Baiklah anak-anak, untuk menanamkan cinta kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Majulah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus makmur sekuasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adalah untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi sebelumnya yaitu apa? Materi kita sebelumnya yaitu tentang apa? Kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada tak yang masih Anda ingat atau diketahui tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang kedudukan? Apa kedudukan? Apa kedudukan? Yaitu tingkatan. Bagus. Satu
lagi yang lain. Ayo, kata kawannya tingkatan. Ayo, tingkat. Apa lagi nak? Kedudukan. Yaitu posisi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan yang pertama? Sama-sama kita baca. Peserta didik mampu memahami makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui kegiatan sesuai. Nah, nanti ada diskusi, ada telaah, tahu telaah, dikorek satu-satu. Nah, peserta didik mampu mengembangkan sikap toleransi terhadap pendapat teman di sebagai wujud penerapan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kegiatan berdiskusi dengan baik, menghargai. Apalagi yang lain, ayo. Pernah kan dengar kata-kata toleransi? Ya. Apa itu toleransi? Kata temannya tadi apa tadi? Menghargai. Bentuk yang lain apa menghargai? Menghormati boleh. Biasanya toleransi antar bagaimana ini? Yang katakan toleransi. Biasanya antar agama. Jadi menghargai temannya yang melaksanakan ibadah. Yang tidak boleh makan, Pak saya toleransi, boleh saya makan. Padahal agama kita melarang, tidak boleh. Itu bukan toleransi namanya. Itu namanya apa? Kebablasan. Ya. Jadi toleransi ada batasnya. Menghargai orang lain melaksanakan kepercayaan atau ibadah mereka. Silakan. Termasuk sebaliknya kita juga. Jadi ada timbal baliknya, saling toleransi, saling menghargai. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini Anda perhatikan di depan, nanti Pak tayangkan video ini. Ini Anda amati, disimak, ya. Anda lihat, amati, ya, disimak, dengarkan mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti dibuat pertanyaan ya. Anda tulis, disimak sini ada pertanyaan. Anda tulis ya. Anda tahu di sini, Anda amati, Anda buat pertanyaan. Nanti ajukan ya. Nanti Pak tanyakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum utama. Jadi ada kaitannya dengan kedudukan ya. Ada kaitannya dengan kedudukan. Ini sumber yang utama. Jadi aturan yang lain di mana? Berada di bawahnya. Kalau tidak sesuai, tidak bisa diberlakukan. Apalagi manfaat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama apa? Mengatur norma-norma
dalam negara kita. Lanjut, apa lagi? Mengatur proses pemerintahan hukum di negara kita, negara Indonesia. Menciptakan warga negara yang mampu membangun negara. Yang keempat apa lagi? Menjadi penuntun. Lanjut, apa lagi? Mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang apa? Kehidupan yang tertib damai, agar tercipta kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya, menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Nah, di sana ada gambar ya. Bisa nggak lihat gambar gambar kecil? Bisa kan? Bisa kan? Apa itu? Gambar apa itu? Gambar polisi mengatur apa namanya jalan putus-putus di jalan itu? Zebra cross. Jadi waktu sama kayak zebra ya. Nah, itu ada hak kita untuk menyeberang. Berikutnya ya. Nah, ini dampak yang dapat ditimbulkan ketika undang-undang dasar pemilu tidak ada. Ya. Kalau tidak ada. Yang pertama apa? Warga negara Indonesia tidak akan mempunyai aturan dalam hidup. Selanjutnya, negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh negara lain. Apa contohnya? Kita tidak punya aturan, terjadi perselisihan. Jadi perselisihan itu kepentingan ya. Jadi kalau tidak ada aturan itu dia seperti ini. Tak contohkan ini lajur, tahu lajur? Tahu lajur? Nah, lajur jalur. Kira-kira ini simpang Temanggung ya. Tahu simpang Temanggung? Ini yang dari arah pasar ya. Yang ini kira arah pasar 40 kis ya. Kira-kira. Nah, ini ada traffic light. Lampu lalu lintas bukan lampu merah. Kan merah warnanya ada 3 kan? Oh, ada lampu merah itu. Itu namanya traffic light. Atau lampu lalu lintas. Nah, posisi di sini merah. Itu berarti apa tancap gas? Lewat. Ya. Kalau di sini merah, di sini boleh lewat. Kalau yang di sini merah, yang itu boleh lewat. Jadi itu namanya aturan. Kalau tidak ada aturan dari perseginya keempat-empatnya mau lewat, apa yang terjadi? Itu namanya kita punya aturan. Seperti itu. Jadi arti konstitusi itu ada 3 ya. Yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum dasar, yang ketiga undang-undang dasar. Dalam hukum dasar ada aturan dasar tertulis, ada aturan dasar tidak tertulis. Yang tertulis apa? Yang tertulis apa? Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang tidak tertulis apa? Konvensi hukum adat. Itu tidak tertulis dia, tapi ada ya.
Yang pertama konstitusinya yaitu membatasi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan dalam negara. Jadi supaya dia tidak absolut, kekuasaan itu dibatasi. Berapa lama kekuasaan? Berapa lama kekuasaan pemerintah? Dalam satu periode berapa? 5 tahun. Selanjutnya boleh lanjut 5 tahun lagi untuk periode yang dan tidak boleh lagi. Jadi ada aturannya, kita absolut, bukan kita. Dia buat aturan, dia juga ikut dalam aturan. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sumber dari motivasi aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber dari cita-cita hukum. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal. Di sini ada bentuk piramida. Bisa lihat gitu ya, bentuk piramida. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada pada negara kita, yaitu menurut Undang-Undang nomor berapa itu? Nomor 12 tahun 2011. Yang pertama apa? Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu TAP MPR. Yang ketiga apa? Undang-undang. Selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lanjut lagi peraturan pemerintah. Lanjut lagi peraturan presiden. Selanjutnya apa? Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi? Ayo, bisa? Apa? Ya, bagus. Lu baca di rumah. Kalau baca tahu jawabannya. Sama dengan Pancasila. Sila pertama apa bunyinya? Dia mengerucut juga. Ya, dia mengerucut juga karena Tuhan Yang Maha Esa itu yaitu satu. Ada pokok pikiran pertama, penggunaan, ada pokok pikiran kedua, 3 dan 4. Lanjut, di sini sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tergambar. Yang pertama ada pembukaan, terdiri atas 4. Jangan tak tahu ya pembukaan yang kita bacakan setiap acara, yang tentu harus kita baca setiap acara. Itu ada 4 alinea. Selanjutnya pasal-pasal. Pasal-pasalnya setelah ada angka bukan tadi. Berikutnya sifat dan fungsi. Yang pertama sifatnya adalah fleksibel, luas. Apa luas? Luas apa? Lentur ya. Dia tadi Pak sebutkan, dia mengikuti perkembangan. Mau ke kiri, ke kanan, lurus. Tapi untuk kebaikan. Yang kedua, rigid. Ya. Dapat ditinjau dari sudut pandang. Fleksibel tadi cara mengubahnya. Jadi boleh dirubah, tapi tidak mengubah bentuk aslinya. Yang selanjutnya mudah tidak mengikuti perkembangan zaman, sudah sebut rigid tadi. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Contoh yang disebutkan. Yang pertama apa? Ya, ada hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Ini semuanya ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nggak selesai ya. Lanjut berikutnya. Pak bentuk kelompok.
Ya. Jadi diselesaikan tugasnya. Diselesaikan tugasnya. Kelompok 1 di sini. Ingat ya, kelompok 1 di sini sama kelompok 2 di sini, kelompok 3 4 dan 5. Jadi tugasnya dibagikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kau untuk saya. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami guruku tersayang, guru cinta tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti gampang seni. Terima kasih. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sayang, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku. Lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2 silakan. Suaranya keras, ayo keras. Tiap-tiap warga negara atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Kemanusiaan, saya bersatu dan jaminan bagi semua orang
pertama kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemilihan. Yang pertama membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Itu yang namanya aturan. Kalau Pak ngomong ada dia, kalau Anda ngomong Pak ya dia. Ini kan konsekuen. Yang kedua mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk pemerintah. Jadi tadi penyampaiannya UUD, jangan UUD, Undang-Undang Dasar itu juga Pak tulis. Ya. Penyebutannya yang mana? Penyebutannya yang benar ini, yang ini benar, yang ini tidak benar lagi. Ya. Sudah berubah. Sekarang jambannya sudah berubah. Jadi lumayan bagus penyampaiannya tadi, namun waktu yang akan datang perlu ditingkatkan lagi. Nah sekarang kita tegak dulu. Nah, tegak dulu. Tegak dulu. Semangat. 1, 2, 3. Cepat. Pulang. Semangat. Nah sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kedudukan yaitu tingkatan, sedangkan fungsi apa? Apa? Fungsinya yaitu kegunaannya apa? Yaitu mengatur apa tadi? Mengatur norma-norma dalam negara. Iya. Apa lagi? Mengatur proses pemerintahan Indonesia. Masih ada? Apa lagi? Menjadi penuntut. Menjadi penuntut. Jadi kita dituntut oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan yang ada di bawahnya. Berapa tadi? Ada tuh. Dari penyampaian pembelajaran tadi, atau anak-anak ini atau yang masih ngobrol, atau yang sudah bagus, atau yang tidak serius, atau yang dapat hasil nggak hari ini? Ada nggak hasil kita belajar hari ini? Apa hasilnya? Yang pertama tahu kedudukan. Iya, tahu kedudukan. Di mana kedudukannya? Yang paling tinggi. Iya. Kalau peraturan daerah kabupaten kota itu yang paling berapa itu? Yang paling bawah, yang paling rendah nomor tuh. Iya. Kalau KMPR nomor berapa dia? Ya, bagus. Jadi penampilan kelompok tadi yang paling bagus itu kelompok 3. Kita kasih hapus sekali lagi. Karena penyampaiannya cukup bagus. Anggota kelompoknya aktif. Nah sekarang ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Kalau tidak Pak yang lain. Siapkan cat awal kertasnya atau laguannya. Yang nomor 1 kita post-test dulu. Ada nggak hasil pelajaran kita hari ini? Satu, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam hukum nasional kita. Memiliki kedudukan yang paling tinggi. Oke, orang ini paling tinggi dia. Bukan hukum paling tinggi dia, tapi kedudukannya dalam hukum nasional kita. Yang kedua, bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana menurut pendapatmu tentang pelaksanaan fungsi, tentang pelaksanaan daya fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan satu lagi, uraikan contoh pelaksanaan. Uraikan contoh pelaksanaan. Sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dalam pengaturan bidang pendidikan. Dalam pengaturan bidang pendidikan. Pendidikan. Ya baiklah karena untuk minggu yang akan datang silakan cari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi kita, pelajaran yang sedang kita pelajari dan yang akan kita pelajari minggu yang akan datang. Untuk minggu berikutnya baca lagi di rumah materi yang bagian C. Nah, bukunya yang baru ini. Materi perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya, yang baca lagi di rumah ya. Nah, silakan